Dengan bujuk rayu dan mengatasnamakan cinta, Kiki Andriawan, 20 tahun, warga Desa Karanganyar, Kecamatan Labuan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, berhasil memperdaya seorang anak, sebut saja Bunga, bukan nama sebenarnya, yang masih berusia 16 tahun, untuk melakukan hubungan badan. Akibatnya Bunga pun hamil 3 bulan. Ditemui di kediamannya Kamis 2 September 2021, Bunga dengan polos bercerita bahwa dirinya dan Kiki sudah sering melakukan hubungan badan di rumah pelaku. Dirinya mau disetubui karena sayang ke Kiki, sedangkan saat Kiki dikonfirmasi sendiri membenarkan pengakuan Bunga. Dirinya mengaku tahu Bunga masih anak dan itu melanggar hukum. Namun karena dirinya siap bertanggung jawab dan siap menikahi Kiki, maka menurutnya itu bukan masalah. Orang tua Bunga saat dikonfirmasi mengakui anaknya hamil dan yang menghamili adalah Kiki. Menurutnya untuk menghindari malu maka mereka pun akan segera dinikahkan mengingat kondisi Bunga yang sudah hamil 3 bulan. Orang tua Kiki yang saat itu sedang ada di rumah korban spontan mengeluarkan dokumen persiapan nikah yang menurutnya didapat dari Win Kaur Pemerintah Desa Karanganyar. Sedangkan untuk rekomendasi dari KUA Labuan Maringgai ditandatangani oleh penghulu Supriyadi mewakili Kepala KUA Labuan Maringgai. Menurut Supriyadi saat dikonfirmasi dikeluarkannya surat rekomendasi dari KUA Labuan Maringgai sudah sesuai prosedur. Walaupun mempelai wanita masih 16 tahun dan dalam kondisi hamil, rekomendasi tetap harus dibuat karena menurutnya yang berhak mengeluarkan surat penolakan itu hanya pihak KUA tempat mereka menikah. Saat diminta tanggapannya, Murtado SE, Ketua DPP NJO Lantai, menyampaikan dari rumusan pasal 82 Perpu nomor 1 tahun 2016 Jo pasal 76E Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 terlihat bahwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian delik pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa bukan delik aduan. Oleh karena itu pencabulan tersebut merupakan delik biasa, maka proses hukum terhadap tersangka akan tetap berjalan walaupun seandainya pihak keluarga korban sudah memaafkan tersangka, sudah berdamai atau sudah mencabut laporannya. Namun apabila ada perjanjian damai, hal itu dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan saat perkara tersebut sudah diperiksa di pengadilan. Menurutnya jelas dalam pasal 76E Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, setiap orang yang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pelanggaran terhadap pasal 76E Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 82 Perpu nomor 1 tahun 2016. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Artinya tidak masalah pelaku dan korban dinikahkan, namun mengingat ini bukan delik aduan, maka siapapun yang mengetahui kejadian ini wajib melaporkan ke aparat hukum dan proses hukum harus tetap berjalan. Angga dan Supriyono, Lantai STP, melaporkan dari Labuan Maringgai. Ya, mohon maaf, Mbak. Siapa nama dengan sampean, Mbak? Desa mana ini? Bajamulya. Sampean di sini ada rencana tanggal 13 mau melaksanakan pernikahan. Iya. Ya. Pernikahan. Ya. Sudah disetujui dengan kepala desa? Sudah. Di sini Mas Kiki kan tahu nih si ini usianya 16 tahun. Ya. Nah, sampean tahu nggak kalau ini 16 tahun itu masih di bawah umur? Tahu. Kenapa, Mas? Kok sampai hamil seperti ini sampai baru bertanggung jawab? Ya karena sayang. Karena sayang. Gimana, Mbak? Karena apa, Mbak? Karena sayang. Karena sayang. Jadi Mas Kiki ini sudah berapa kali berbuat, Mbak, dengan Mbak ini Alvin? Ya, Mbak Kiki? Dua kali. Itu kejadiannya di mana? Di rumah. Di rumah mana? Rumah saya. Di rumah sampean.
Sampean tahu nggak calon istri sampean ini sudah hamil 3 bulan? Enggak. Nggak tahu. Kok nggak tahu, Mas? Udah. Sudah tahu kalau ini hamil. Ya. Oke, sudah. Jadi intinya sampean mengetahui ya kalau istri sampean ini sudah, calon istri sampean ini sudah hamil 3 bulan. Sampean tahu nggak sih, Mas, kalau anak di bawah umur ini tidak boleh melakukan hal seperti itu, Mas? Saya tahu. Sampean siap ya, Mas, bertanggung jawab dalam arti hal yang tentang anak undang-undang di bawah umur ini ya? Siap bertanggung jawab, Mas? Siap nikahin. Siap bertanggung jawab? Siap. Bertanggung jawab dalam hal apa, Mas? Nikahin. Menikahi? Ya. Jadi besok itu tanggal berapa, Mbak, mau adanya pernikahan? Tanggal 13. 13. Dengan siapa, Mbak, menikah dengan siapa? Andre itu anak mana, Mbak? Anak kuningan. Anak Kuningan. Iya. Siapa orang tua namanya, Mbak? Orang tuanya Andre? Saiman. Saiman. Kejanannya apa? Enggak tahu. Nggak tahu. Ini mau saya sedikit mau bertanya ya, Mbak ya. Mbak ya. Maaf. Mbak. Ya. Ini usianya berapa? 16. 16 tahun. Mohon maaf lagi ya, Mbak. Apa benar? Ini dari narasumber ya, Mbak. Apa benar sampean mau menikah Iya. dengan Mas Andre. Apa sudah ada kesepakatan? Sudah. Sudah penghulunya juga sudah tahu? Sudah. Siapa, Pak, penghulunya? Pak Basori. Pak Basori. Lurahnya tahu juga ya, Pak? Ya. Lurahnya juga Udah dikasih tahu. Tuhannya sudah dikasih tahu kalau mau nikah. Dan tahu usianya, Mbak, siapa ini bawah 16 tahun. Udah. Mohon maaf juga, Mbak, apa benar sampai sudah hamil duluan? Iya. Coba, Mbak, kita akui aja, namanya kan ini kita kan apa namanya? Ya makanya itu Pak, temponya kan Jamat ngomong nih, Ya. temponya itu kan 1 tahun. Berhubung ini istilahnya kecolongan, Iya. jadi apa boleh buat lah, nutup wirang aku gitu Pak. Jadi walaupun nggak ijab sah, yang penting ijab umum dulu gitu. Ntar ijab lagi gitu. Ijab lagi. Makanya Pak Mulut itu. Tapi si Mas Andre-nya sudah siap bertanggung jawab. Udah. Udah. Tahu nggak, Mbak, Ya, kalau di bawah umur ini sebenarnya belum boleh menikah? ya. Iya. Memang tahu Pak. Tapi Ya, lagi udah ntar gimana lagi kalau udah kayak gini. Jadi nutup wirang aku gitu Pak. Selamat siang, Mas. Oke, selamat siang. Namanya siapa ya, Mas? Supriyadi. Supriyadi. Sampai di sini tinggal di Serikade. Srigading. Sampai di sini selaku apa, Mas? Kalau di sini warga desa. Warga. Selain itu untuk pekerjaan, Mas? Pekerjaan ngabdi di negara, Mas. Nah, Di di apa ini? Kementerian Agama, tugas di KUA Labuan Marin. Membidangi masalah pernikahan ya, Pak ya. Masalah pernikahan penghulu. Oke. Terkait dengan pernikahan, persyaratan calon-calon ini ya, calon mempelai itu atas nama si Kiki Oke. dengan si itu gimana, Mas? Secara berkasnya, Mas. Secara berkas. Oke, saya ceritakan kronologinya, Pak. ya. Jadi kami di KUA itu menerima berkas dari Desa Karanganyar berupa N1 sampai dan seterusnya. Iya. Kemudian staf kami memeriksa, setelah diperiksa kami menandatangani itu di tanggal 1. Tanggal 1. Sampai masuk di sini Baru tanggal 1 itu. tanggal 1 itu. Betul. Setelah itu tanda tangan pertama lah ya. Mas. Iya, tanda tangan pertama. Sampai udah teliti, Mas, itu apa yang dalam Insya Allah udah saya teliti. apa yang tertulis di situ, Mas? Tertulis di situ si saudara Kiki selaku warga Desa Karanganyar. Itu usianya 19 tahun. Iya. Kemudian saudara ini berapa ya? Yang jelas sudah saya teliti. Kemudian Menikah hak kami menikah dengan siapa, Mas? siapa tuh? Sinten Mas Vivi? Saya enggak itu. Kemudian kami Si siapa? Ini usianya berapa, Mas, waktu itu? usianya
Baru 16 tahun. 16 tahun ya. Oke, Jadi setelah itu sampean artinya tahu ya Mas kalau itu memang benar, dan mekanismenya begini Pak. Iya. Kami selaku pelayan prima, Iya. service excellent di Kementerian Agama, bahwa setiap pelayanan umat itu harus segera kita lakukan. Ya. Jadi sesuai dengan aturan bahwa rekomendasi ketika dari KUA kami itu Iya. usianya cukup, Mm-mm. itu kami berhak memberikan rekomendasi. Mm-mm. Setelah kami memberikan rekomendasi, itu silahkanlah dibawa ke KUA mana yang mau dinikah. Yang melakukan penolakan itu KUA yang akan ditempati. Iya. Kemudian KUA yang akan ditempati itu mengeluarkan N7 untuk mengeluarkan dispensasi nikah untuk dibuatkan dan diajukan ke pengadilan Oke. agama. Jadi menurut sampean itu tidak ada masalah ya Mas? Insya Allah tidak ada masalah. Menurut sampean Mas Supri ini termasuk benar ya Mas? Benar, Sampean benar. membuat dalam arti Benar. menandatangani Benar. atau memberikan rekomendasi Benar, untuk Mas. pernikahan anak di bawah umur ini ya? Enggak di bawah umur. Kalau anak kami, kalau tempat kami enggak di bawah umur Mas Angga. Gitu. Ini warga kami. Warga kami dan usianya 19 tahun, maka kami berhak. Dan sana KUA yang akan ketempatan dialah yang akan menolak dengan N7 namanya Mas. N7 untuk membuat dispensasi untuk dibawa ke pengadilan agama untuk disidang isbat. Dan ketika sampean melihat berkas dari Kiki Andriawan, ya kan, ketika NA-nya itu, nah sampean melihat di situ, melihat tidak status umur calon istrinya si Lihat, Alvin? enggak masalah. Mas. Tidak Masalah. Jadi usia 16 tahun itu kalau bagi kami yang di ketempatan di sini kuncinya tadi 19 tahun. Nah, 19 tahun. Yang jadi ini di sana yang memberikan penolakan di sana, Mas. Memberikan penolakan. Jadi dari desa benar, KUA sini Labuan juga benar. Baru sana desa itu membuatkan juga N, dibawa ke KUA sana menolak. KUA Brajas Lebah itu memberikan penolakan untuk dibuatkan surat dispensasi bahwa usia anak yang namanya tersebut di atas, usianya kurang, tidak mencukupi umur dan bisa disidangkan. Jadi intinya di sini sampai sebagai KUA ataupun penghulu di Desa Karanganyar ini di Labuan Bajo ya Mas ya, membenarkan kalau memang tindakan sampai benar. Menandatangani atau dari warga Karanganyar itu usianya cukup. Cukup. Ya, Pak. Dengan siapa, Pak? Pak Sujarno, Pak Sujarno di sini selaku apa, Pak? kepala desa, Kepala desa. Kepala desa mana, Pak? Ini, Pak. Raja Mulia, Braja Mulia masuk kecamatan Raja Selebah. Braja Selebah, Lampung Timur, Pak ya. Jadi gini, Pak. Hasil dari penemuan kami ataupun dari narasumber kami itu bahwasanya di desa Sampan ini ada salah satu warganya mau melangsungkan pernikahan dan nyatanya itu di bawah umur. Itu menurut sampean gimana, Pak? Ya, secara aturan itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena belum cukup umur kan nggak boleh. Sampean di sini mengetahui nggak, Pak? Enggak. Nggak tahu. Bener nggak tahu, Pak ya? Maksudnya nggak tahu kalau dia masih di bawah umur itu. Oh Maksudnya gitu. Kalau memang kemarin kakeknya cuma bicara, Pak kalau mau hajat bisa nggak? Ya kita tunggu. PPKM ini udah berlaku dulu aja. Masalah pernikahan dia di bawah umur atau enggak kita belum cek. Gitu aja dulu. jadi selanjutnya Pak, setelah Bapak mengetahui permasalahan anak Bapak, cucunya Pak ini di bawah umur, si Alvin ini, bagaimana tanggapan Bapak sebagai kepala desa? Apakah tetap mengizinkan untuk melaksanakan pernikahan atau seperti apa Pak? Kita nggak akan mengizinkan sih. Intinya kalau mau untuk dilanjutkan pernikahan karena mereka masih di bawah umur. Cuman kita kalau memang ada jalur lain yang kita bisa tempuh, intinya ada jalan keluarnya, kita juga akan berupaya menolong lah gitu. Karena pihak kita kan warga kita korban. Ya. Jadi Bapak tidak mengizinkan terjadi pernikahan di bawah umur di desa Bapak ya? Iya, kita nggak menginginkan itu terjadi. Jadi kalau menurut Bapak, jadi bagaimana Pak nasib untuk si Alpinnya ya? Sedangkan di sini si Alpin sudah mengandung atau hamil 3 bulan Pak. Kita belum pernah ini, belum tahu gimana langkah selanjutnya, kita nggak. Oke ya Pak, makasih ya Pak ya.